Halo Sobat Safety, selamat datang kembali di Safety Channel. Gimana kabarnya Sobat Safety? Nah, saya harap kita semua baik-baik saja ya. Dan yang terpenting adalah utamakan safety di lingkungan kita. Oke, Sobat Safety, video kali ini saya ingin share atau berbagi mengenai Fire Safety Management. Kebetulan juga beberapa hari yang lalu ada yang komen. Jadi beliau ingin saya untuk share perihal Fire Safety Management. Oke, Sobat Safety, sebelum ke materi, mohon dibantu untuk subscribe, like, dan jangan lupa tekan loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang untuk berbagi perihal safety. Nah, Sobat Safety, daftar isinya ya. Yang pertama itu ada pengertian dasar Fire Safety Management, yang kedua membangun organisasi Fire Safety Management. Nah, ini babnya bab 1 sampai bab 9. Nah, Sobat Safety, referensi yang saya ambil dari Andrew Furness dan Martin Muket. Nah, Introduction Fire Safety Management. Nah, ini artikelnya mengenai Introduction Fire Safety Management ya. Dan yang kedua dari Daniel E. Della Giustina. Nah, artikelnya yang namanya itu Fire Safety Management Handbooks edisi ketiga. Nah, Sobat Safety, tujuan dari artikel ini adalah yang pertama itu untuk menyajikan dengan cara yang terorganisir dan berurutan bagaimana mengembangkan program manajemen keselamatan kebakaran yang efektif. Dan yang kedua itu diharapkan keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kesehatan sistem manajemennya. Nah, Sobat Safety, teknik-teknik yang telah menjadi ciri efisiensi dan profitabilitas dalam menjalankan organisasi manapun harus dimanfaatkan dalam pengelolaan keselamatan kebakaran yang baik. Nah, Sobat Safety, definisi Fire Safety Management. Nah, secara umum dan secara sederhananya ya, sistem pengelolaan unsur-unsur SDM, sarana, biaya, metode, dan informasi untuk mencegah terjadinya kebakaran, serta memberikan perlindungan dan keselamatan jiwa, tentunya juga material ya, atau aset. Nah, Sobat Safety, ini harus kita mengetahui ya, ini efek jika perusahaan tidak menerapkan Fire Safety Management. Yang pertama itu adalah moral manusia. Nah, akibat yang paling jelas dari kebakaran atau kecelakaan di tempat kerja adalah bahwa orang-orang yang terlibat langsung kemungkinan besar akan menderita. Nah, dampak pada orang-orang ini bisa terjadi cedera hingga kematian. Nah, sebagai tambahannya, Sobat Safety, dampak fisik dapat mengakibatkan atau gangguan kesehatan fisiologis yang buruk. Selain itu juga dampak yang signifikan terhadap keluarga atau tanggungannya. Misalnya, stres emosional, melihat anggota keluarganya menderita, kesulitan keuangan karena kehilangan pendapatan. Nah, hilangnya fasilitas sosial, banyak sekali ya fasilitas sosial yang kita sering temukan ya Sobat Safety ya. Dan yang terakhir itu kebutuhan potensial untuk penyediaan jangka panjang. Nah, ini Sobat Safety, ada empat kemungkinan jika terjadi kecelakaan yang berakibatkan cedera bahkan kematian ya Sobat Safety ya. Nah, Sobat Safety, selain mereka yang terkena dampak langsung, rekan kejadian saksi lain cedera serius terkait pekerjaan itu pun rentan terhadap sejumlah fisio atau gangguan fisiologis mereka, yaitu bisa stres atau trauma. Nah, ini Sobat Safety, yang pertama itu moral manusia. Yang kedua, alasan keuangan. Nah, ini Sobat Safety, umumnya ya, peristiwa keselamatan harus diterima dan dipahami secara luas tentang kecelakaan, insiden, kebakaran, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Nah, Sobat Safety, ini yang paling penting itu karena biaya atau keuangan setelah kebakaran itu sangat besar.
Nah, banyak sekali yang persepsi bahwa sebagian besar itu dapat diganti oleh asuransi. Namun, seperti yang dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan atas nama HSE atau Safety Professional, ada beberapa biaya atau kecelakaan di tempat kerja maupun kerugian lainnya tidak bisa diasuransikan atau tidak di-cover oleh asuransi. Nah, ini Sobat Safety. Alasannya keuangan seperti ini ya. Jadi, kebakaran itu selalu berasumsi, wah ada asuransi ini. Nah, ternyata ada beberapa poin yang tidak bisa di-cover oleh asuransi. Nah, Sobat Safety, seperti ini gambarannya ya. Ini kita pakai, kalau di sisi kiri saya ini tipe atau modeling dari iceberg ya. Nah, paling atas itu adalah visible yang dilihat, yang gampang dilihat itu yang di-cover oleh asuransi. Nah, yang invisible itu tidak di-cover oleh asuransi. Nah, yang bisa di-cover asuransi umumnya lah, human injury, property damage, business interruption. Nah, business interruption pun tidak selamanya ya, mungkin hanya beberapa bulan, nah paling lama-lama juga 1 tahun, tergantung dengan kontrak di awalnya. Selanjutnya liability atau pihak ketiga. Nah, ini Sobat Safety yang tidak di-cover oleh asuransi. Pertama, cacat hukum. Nah, bisa juga kena penalti ya. Nah, market share kita bermasalah, brand itu akan pasti jelek di mata customer. Nah, social risk. Nah, social risk itu macam-macam ya. Jadi gini Sobat Safety, ada beberapa yang tidak bisa di-cover asuransi. Nah, ini justru kerugiannya lebih besar dari yang terbakar atau yang akan diganti oleh asuransi. Selanjutnya, yang ketiga, aspek hukum. Nah, Sobat Safety, di setiap negara atau daerah memiliki peraturan tersendiri khusus tentang safety atau K3, di mana perusahaan itu harus melindungi tenaga kerja dari aspek individu dan lingkungan kerjanya. Jika tidak memenuhi itu, perusahaan bisa terkena denda, penalti, bahkan pencabutan izin usaha. Nah, ini Sobat Safety, yang ketiga ini aspek hukum ya. Jika suatu perusahaan ini tidak menjalankan atau membuat organisasi fire safety management. Nah, ini yang keempat itu bisnis kita akan terhambat atau bisnis perusahaan akan terhambat. Nah, dari konsekuensi moral, ekonomi, dan hukum dari kegagalan dalam sistem keselamatan apapun dapat berdampak signifikan pada bisnis. Nah, kebakaran serius di tempat kerja diakibatkan oleh pengelolaan masalah keselamatan kebakaran yang tidak memadai. Itu dapat memulai serangkaian peristiwa yang dapat mengakibatkan kegagalan bisnis secara total. Nah, Sobat Safety, ini gambaran aja ya, umumnya ya, kalau rekan bisnis yang profesional itu selalu melakukan audit perihal resiko ke lokasi pabrik tersebut. Nah, dengan tujuannya adalah untuk memastikan pabrik itu tidak ada gangguan teknis seperti kebakaran dan risiko lainnya. Ini juga bisa berdampak pada bisnis mereka. Nah, jadi saling-saling menguntungkan lah intinya ya. Kenapa sih kita kalau ada rekan bisnis dari PTA atau PTB itu mengambil barang ke PTA, tapi dia selalu melakukan audit karena PTB itu harus mensuplai barang juga ke customer mereka. Nah, seandainya PTA kebakaran, PTB itu pasti terganggu juga bisnis mereka. Itulah salah satunya Sobat Safety. Nah, ini Sobat Safety gambarannya aja, flow-nya ya, jika suatu perusahaan tidak menerapkan fire safety management. Nah, kebakaran, business interruption, kegagalan kontrak dan sebagainya, loss market udah pasti ya. Nah, reduce cash flow, increase cost. Nah, ini akan menurunnya arus cash kita, tapi memperbesar pengeluarannya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini redundancy ini sepertinya kita kaitkan kepada employee atau karyawan. Nah, ini staff resign, terus ini kita kehilangan karyawan-karyawan yang memiliki skill yang bagus, dan aset pun akan tidak bisa di-maintain dengan baik. Lalu kegagalan bisnis.
Nah, ini seperti ini Sobat Safety. Fire safety tidak memadai, terjadi kebakaran, gangguan bisnis, gagal tekan kontrak, obligasi, dan lain-lain, hilang pasar kita, nah mengurangi arus kas, meningkatkan biaya pengeluarannya lebih besar ya. Redundansi itu pemutusan kontrak kerja dengan anggota staf. Nah, kalau ada kebakaran pasti dong kita bingung karyawan kita itu kita kemana, mau nggak mau harus ada pemutusan kerja ya. Nah, selanjutnya itu kehilangan karyawan yang berprestasi. Nah, mau nggak mau kita akan kehilangan karyawan yang berprestasi. Nah, ini kehilangan karyawan yang berprestasi menimbulkan itu di lingkaran perusahaan kita atau organisasi kita itu skillnya akan menurun, dan untuk mempertahankan asas bisnis pun pasti menurun. Terjadilah gagal dalam berbisnis. Oke, Sobat Safety, selanjutnya masuk ke bab 1, yaitu membangun organisasi fire safety management. Nah, yang pertama itu organisasi utama di bidang keselamatan kebakaran. Jadi ini langkah-langkahnya harus kita ikutin ya, Sobat Safety ya. Jadi bab 1 itu menerangkan tentang organisasi utama di bidang keselamatan kebakaran. Nah, kita itu harus tahu kemana sih kita harus mencari referensi, siapa yang harus kita hubungi, fasilitas, dan perlengkapan apa aja sih yang mereka miliki atau kemampuan mereka yang dimiliki. Nah, ini membantu untuk menyusun rencana kita untuk membangun organisasi safety ya. Nah, selain itu juga akan membantu manajemen kita atau organisasi kita dalam hindari duplikasi peralatan yang mahal. Nah, pengetahuan tentang sumber daya pemadaman api salah satu kunci dalam menentukan apakah api dengan besaran tertentu dapat dikendalikan dengan jumlah kerusakan yang minim atau sebaliknya. Nah, ini Sobat Safety organisasi atau referensi yang bisa kita ambil untuk membuat organisasi fire safety management. Ada NFVA. Nah, kalau di luar negeri itu ada underwater laboratorium ya. Nah, seperti itulah ya. Terus ada UL Standard, American National Standard Institute atau ANSI. Nah, perusahaan asuransi ini bisa juga membantu kita untuk membuat organisasi fire safety management. Selanjutnya ada FM Global, ISO, OSHA Public, Fire Brigade ini pemadam kebakaran ya. Nah, mereka juga suka membantu untuk melakukan audit mitigasi, proteksi kebakaran, dan sebagainya. Nah, ini regulasi pemerintah ya. Ada Permenaker, nah bisa juga dengan SNI dan lain-lain. Jadi kita untuk membangun ini kita menggunakan referensi ini ya. Jadi sesuai standar agar manajemen fire safety kita berjalan dengan semestinya. Yang kedua, Sobat Safety. Nah, ini Sobat Safety, sebenarnya ini sudah video mengenai tentang api ini, reaksi api ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi bab kedua itu gimana fire manager atau organisasi yang berada di fire safety management itu harus mengetahui dasar tentang ilmu api. Nah, pemahaman tentang reaksi kimia atau api ini untuk mencegah kebakaran serta memadamkan api saat terjadi. Pengetahuan tentang ilmu dasar api dan kimia sangat penting untuk mengembangkan dan menerapkan keberhasilan program keselamatan kebakaran. Nah, ini definisi apinya ya, dari oksigen, bahan bakar, dan panas. Nah, ini tetrahedron api juga mencegah variabel segitiga api bersentuhan satu sama lain untuk memicu kebakaran atau eliminate dari segitiga api tersebut ya. Nah, ini ada 4 prinsip memadamkan api, jadi kita harus tahu semua, mengontrol bahan bakar, mengontrol oksigen, mengontrol panas, dan menghambat reaksi berantai kimia. Nah, menghambat reaksi berantai kimia itu sebenarnya ada kaitannya dengan segitiga api tersebut ya. Selanjutnya ke kelas kebakaran. Nah, Sobat Safety, fire safety manajemen harus mengetahui klasifikasi kebakaran yang umumnya khususnya di Indonesia ya, ada A, B, C, D, dan K. Nah, itu combustible material, B itu liquid, combustible liquid ya, atau flammable liquid, C itu kebakaran melibatkan peralatan listrik yang berenergi. Yang D itu combustible metal, ada magnesium, titanium, potasium, dan lain-lain. Kebakaran K atau K itu paling sering terjadi di mana ada di media masak ya.
Jadi kelas kebakaran harus seorang fire safety management itu atau seseorang yang berada di dalam organisasi itu harus mengetahui perihal tentang api, terus cara mengontrolnya, kelas kebakaran. Nah, selanjutnya ini mengenai alat pemadam api. Nah, aspek pentingnya juga menentukan keberhasilan tergantungnya pada pemenuhan kriteria yang tercatat dalam kondisi tertentu. Ya, umumnya ya diletakkan dengan benar, sesuai urutan, tipe dan jenis yang tepat, siap digunakan, diidentifikasi oleh individu yang siap mau atau mampu menggunakan alat tersebut. Oke, Sobat Safety, selanjutnya ke 3 tahapan kebakaran. Nah, ini harus tahu juga ya. Jadi dari api awal, pembakaran bebas ataupun pertumbuhan api ya. Terus selanjutnya tahap membara itu puncak dan sampai reda. Nah, ini kita agak cepat aja menjelaskannya ya, karena ini sudah ada di video saya sebelumnya tentang teori api ya. Oke, selanjutnya elemen penting ya. Nih bab 3 ini ya. Bab 3 itu elemen-elemen penting yang ada di organisasi fire safety management. Jadi urutannya kita bisa gunakan ya Sobat Safety ya. Yang ketiga ini kebetulan elemen-elemen penting. Yang pertama itu konsep fire safety, elemen pentingnya. Nah, ini program manajemen keselamatan kebakaran didasarkan pada konsep keselamatan kebakaran yang baik. Nah, menerapkan konsep ini secara logis, metode terbaik untuk mencapai program manajemen keselamatan kebakaran yang efisien dan hemat biaya. Jadi kalau konsep ini kita bisa gunakan, itu memiliki kemungkinan besar akan efisiensi dan hemat biaya ya. Nah, kalau berdasarkan NFPA 550 itu konsep keselamatan kebakaran yang dapat diterapkan mengembangkan sistem keselamatan kebakaran untuk semua struktur, yaitu manajemen keselamatan harus menggunakan pohon konsep keselamatan kebakaran untuk mengembangkan dan menerapkan manajemen program keselamatan kebakaran. Ini ada referensinya di NFPA 550 ya. Insya Allah nanti saya akan berbagi share mengenai NFPA 550. Oke, Sobat Safety, selanjutnya rencana untuk mengembangkan program. Jadi konsep kena baru, nah sekarang kita mengembangkan. Nah, program manajemen keselamatan kebakaran harus dikembangkan secara terorganisir. Sering manajer keselamatan kebakaran itu mengembangkan program sembarangan, lalu dia itu bertanya, mengapa sih program dia itu mencapai hasil yang tidak menguntungkan atau berdampak kecil atau juga tidak berdampak pada organisasi. Nah, manajer keselamatan harus mengikuti prinsip manajemen risiko yang baik saat mengembangkan jenis program apapun, terutama program manajemen keselamatan kebakaran. Nah, ini mengembangkan program bisa menggunakan organisasi atau referensi yang seperti bab 1 ya Sobat Safety ya. Nah, ini based on NFPA 505 ya. Fire safety objective, life safety, property conservation, business continuity. Selanjutnya ke bawahnya mengelola impact atau dampak dari kebakaran ya. Nah, kita harus mengontrol bahan bakar, kontrol lingkungan, nah proteksi kebakaran, nah control fire with construction. Nah, itu pencegahan timbulnya pengapian ya. Nah, ini kontrol ignition source, heat transfer, dan bahan bakar. Selanjutnya, Sobat Safety, berikut nih urutan yang harus dimasukkan ke dalam rencana aksi untuk mengembangkan program manajemen keselamatan kebakaran. Pertama itu menilai kebutuhan dan kemampuan. Nah, langkah ini mengidentifikasi kebutuhan keselamatan kebakaran organisasi dan menentukan sumber daya apa yang tersedia di dalam organisasi tersebut. Nah, kebutuhan harus diterjemahkan ke dalam tujuan program yang berkaitan dengan keselamatan, konservasi, dan kelangsungan bisnis. Jadi, dari awal kita menilai kebutuhan dan kemampuan di dalam perusahaan kita ya, atau tempat kita bekerja. Kita harus menilai dulu. Nah, selanjutnya menganalisa fasilitas. Nah, mengenai fasilitas semua bangunan atau semua area. Nah, harus kita identifikasikan dan didaftar, dicatat.
Setelah terdaftar, bangunan struktur proses harus diberi peringkat sesuai dengan nilai infrastruktur bagi organisasi. Nah, infrastruktur yang sangat penting untuk lanjutan pengoperasian fasilitas harus diberikan prioritas pertama. Selanjutnya, prioritas harus diberikan pada nilai penggantian. Jadi, menganalisa fasilitas itu bagian-bagian struktur fasilitas yang potensi lebih tinggi nominal uangnya atau lebih bahaya prosesnya ya, yang dapat menimbulkan kebakaran dan kecelakaan lain-lainnya. Selanjutnya, menganalisa bahan kebakaran atau bahan bakar sih ya, atau menganalisa bahaya kebakaran. Nah, draft ringkat dari langkah sebelumnya dapat disempurnakan berdasarkan bahaya kebakaran di dalam fasilitas atau area tersebut ya. Nah, target bahaya kebakaran seperti proses, material, dan lingkungan harus dipertimbangkan. Nah, jadi antara yang poin 2 dan poin 3 ini sinkron ya. Jadi kita harus mencatat poin-poin mana aja yang dapat menimbulkan bahaya atau lebih mudah menimbulkan bahaya atau kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya mengembangkan dan menerapkan keselamatan hidup, pencegahan kebakaran, dan kontrol proteksi kebakaran. Langkah ini saat dimana konsep keselamatan kebakaran benar-benar diterapkan. Hasilnya harus tertulis program manajemen keselamatan kebakaran yang mencakup praktik dan pedoman untuk manajemen risiko kebakaran melalui desain fasilitas, kontrol teknis, dan kontrol administratif. Nah, selain itu juga serta aktivitas seperti inspeksi, pelatihan, pendidikan, dan komunikasi. Ini sebenarnya sangat terstruktur ya Sobat Safety ya. Dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang terakhir mengevaluasi keefektifan. Nah, udah pasti dong kalau 1, 2, 3, 4 sudah berjalan, kita harus selalu namanya mengevaluasi. Jadi fungsi evaluasi ini adalah kita harus tahu apa yang kurang atau apakah harus yang perlu diperbaiki ya. Jadi tindakan ini membantu mencapai sasaran keselamatan kebakaran di dalam organisasi tersebut dengan cara logis, teratur, dan hemat biaya. Jadi Sobat Safety, kalau keempat ini kita jalankan, kemungkinan kita akan dapat mengontrol semuanya ya. Contohnya kita seharusnya barang tersebut itu seharusnya diganti tanggal sekian karena kita rawat. Nah, kita akan bisa lebih lama lagi barang tersebut itu atau proteksi kebakaran tersebut itu lebih awet lah ya, bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, seperti juga mengembangkan menerapkan keselamatan hidup pencegahan kebakaran ya. Ini ada inspeksi, pelatihan, pendidikan, dan komunikasi. Ini pelatihan itu gunanya fungsinya ya untuk memberitahu kepada karyawan ya, bahwa pentingnya di dalam membangun organisasi fire safety management. Nah, pencapaian program Sobat Safety. Jika sebuah organisasi untuk mengimbangi dengan pencapaian program pengendalian kerugian membutuhkan keefektifan seperti pemadam kebakaran yang terlatih. Selanjutnya, perangkat pendeteksi canggih, kebersihan yang canggih, metode pencegahan pelindungan kebakarannya termasuk di dalam programnya. Nah, pencapaian ini dapat dilakukan dengan memasukkan elemen-elemen kunci sebagai berikut. Nah, ada 8 ya kurang lebih ya untuk mencapai program fire safety management. Yang pertama, tetapkan kebijakan dan buat rencana. Nah, ini kebijakan dan buat rencana itu nomor 1 ya. Jadi kita harus mempunyai kebijakan atau SOP. Yang kedua, menciptakan dan mempertahankan kepentingan karyawan. Nah, ini udah jelas ya, menciptakan dan mempertahankan kepentingan karyawan juga sangat penting. 3, rencanakan bangunan yang aman, peralatan, dan proses. Bisa kita terapkan dengan 5S ya. 4, hilangkan penyebab kebakaran, ledakan, dan kerugian lainnya melalui pendidikan, pengawasan, pemeliharaan komponen yang tepat. Yang kelima, sediakan alat penyiram otomatis atau sprinkler ya. 6, itu melakukan perawatan kesiapan alat pelindung. Yang ketujuh, atur dan latih karyawan untuk melakukan tindakan darurat. 8, hubungi organisasi pemadam kebakaran setempat. Nah, nomor 8 itu jika memang 1-7 itu sudah berjalan baik tapi tetap api itu tidak bisa kita padamkan, kita mau nggak mau harus menghubungi organisasi pemadam kebakaran setempat dan tentukan tanggung jawab mereka untuk mendapatkan bantuan.
Jadi 1-7 kalau kita jalankan dengan benar, ada kemungkinan poin 8 itu kita tidak lakukan kan ya. Jadi 1.7 itu api atau sudah kita bisa kendalikan, kita tidak perlu hubungi pemadam kebakaran. Nah, dengan menggunakan tujuan ini, panduan untuk program manajemen keselamatan kebakaran atau struktur program dapat dirancang seperti yang ditunjukkan. Nah, ini selanjutnya elemen program. Nah, ini dukungan penuh dari manajemen puncak sudah pasti ya. Karena ini kita butuh keuangan juga untuk membeli sesuatu atau peralatan. Nah, ini pengembangan dan penerapan program pengendalian kerugian. Itu yang saya bilang tadi, butuh uang untuk membeli suatu alat yang untuk mencegah terjadi kebakaran. Selanjutnya, semua personil harus berpartisipasi dalam program manajemen keselamatan kebakaran. Dengan metode inovatif, manajemen keselamatan dapat memotivasi karyawan untuk mendukung pengendalian kebakaran. Nah, program pengendalian kerugian menuntut pemadam kebakaran yang terlatih, perangkat yang terdeteksi yang efektif, dan kebersihan yang baik. Nah, program manajemen keselamatan kebakaran dibagi menjadi 8 elemen, meliputi inspeksi untuk mendeteksi potensi bahaya kebakaran. Yang pertama ya, melakukan inspeksi dan mendeteksi potensi bahaya kebakaran. Yang kedua, pendidikan, pelatihan, pengenalan bahaya kebakaran. Yang ketiga, peralatan pemadaman kebakaran meliputi alat pemadam. Terus yang keempat, layanan darurat umum. Nah, ini seperti polisi dan sebagainya ya. Pemadam kebakaran juga itu termasuk di sini ya. Nah, ini contohnya aja ya, strukturnya aja. Terus yang kelima, evaluasi area yang memiliki kemungkinan terjadi kebakaran. Jadi kita harus tahu lokasi-lokasi yang cenderung memiliki potensi kebakaran. Terus pencegahan kebakarannya harus kita lakukan, jadi kita bisa melakukan inspeksi ya. Kita lakukan pencegahan kebakaran. Terus yang ketujuh, laporan dan simpan catatan saat ada bantuan manajemen dalam pencegahan kebakaran, pemadaman atau investigasi. Jadi ketujuhnya kalau memang ada laporan atau ada bantuan dari manajemen eksternal, kita harus catat dan bisa kita ambil tindakannya untuk mencegah kebakaran dan kerugian lainnya. Dan yang terakhir, komunikasi. Nah, harus dipelihara ya antar semua departemen organisasi untuk memastikan kepatuhan bahwa organisasi atau program ini berjalan dengan baik. Nah, manajer atau fire safety management harus menjalin hubungan yang baik dengan penyedia layanan darurat lokal yang diperlukan selama kebakaran atau keadaan darurat. Nah, jadi komunikasi ya dari internal pun maupun eksternal. Jadi kita harus mempunyai komunikasi yang baik bila mana kita membutuhkan bantuan dari eksternal, kita pasti akan ditolong dengan mereka. Oke, Sobat Safety, selanjutnya sistem evaluasi. Penting ya, karena program telah dirancang sesuatu dalam organisasi. Organisasi manajemen keselamatan kebakaran telah dikembangkan. Langkah program awal harus melibatkan evaluasi kemungkinan terjadinya kebakaran. Nah, salah satu teknik evaluasi yang efektif yang efektif adalah survei audit yang dapat dilakukan dengan bantuan sumber daya eksternal. Ini Sobat Safety, sistem evaluasi kita bisa lakukan dengan internal. Nah, ini salah satu teknik juga ya, bisa efektif melalui survei audit dari eksternal. Biasanya itu dari dukungan dari asuransi, broker, pemadam kebakaran setempat. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk evaluasi ya. Dan ada kemungkinan juga terkadang ini gratis sebagai layanan publik. Jadi pihak asuransi pun biasanya kalau ngasih rekomendasi itu gratis tanpa biaya. Pemadam kebakaran pun sama. Jika memang dia udah mempunyai program untuk mengeluarkan SLO, SLA seperti itu ya. Jadi umumnya itu gratis ya. Selanjutnya rekomendasi Sobat Safety. Nah, ini rekomendasi ini kaitannya sama hasil survei audit tersebut ya. Jadi mau nggak mau rekomendasi yang dia berikan harus kita jalankan, yang penting sesuai referensi ya, atau bisa kita jadikan di bab 1 tersebut. Nah, tanggung jawab yang digambarkan untuk program manajemen keselamatan kebakaran.
Nah, ini tanggung jawabnya Sobat Safety. Yang pertama, manajemen atas atau top manajemen ya harus menyatakan kebijakan secara tulis untuk mendukung program, menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola program tersebut. Nah, jadi manajemen atas juga harus membuat kebijakan atau SOP tertulis ya untuk mendukung program ini. Jadi agar organisasi fire safety manajemen ini berjalan dengan baik ya, dengan ada dukungan dari manajemen atas. Staf keselamatan organisasi, nah ini bertanggung jawab memberikan bantuan ke staf departemen ini ya, dalam mencegah kebakaran, proteksi kebakaran, dan pengendalian keadaan darurat yang mempengaruhi keselamatan semua individu. Nah, seperti itu ya Sobat Safety ya. Selanjutnya, personil manajemen menengah itu bertanggung jawab berpartisipasi dalam kegiatan program manajemen keselamatan kebakaran, meninjau kondisi bahaya kebakaran dan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendukung pembentukan dari tim pemadam kebakaran umum. Nah, pengawasan lini harus mengetahui sistem proteksi kebakaran dengan kerjanya di departemennya. Nah, bekerjasama sepenuhnya dalam penugasan darurat yang diberikan kepada orang-orangnya. Oke, Sobat Safety, selanjutnya ke pedoman program. Nah, setelah menganalisa informasi yang ditemukan di dalam proses evaluasi, mengevaluasi kerentanan kebakaran, pedoman perlindungan dapat dikembangkan. Nah, ada 8 pedoman proteksi kebakaran harus mencakup. Yang pertama, penggabungan kode dan standar NFPA, standar OSHA, lokal, kode bangunan di negara bagian, persyaratan untuk jenis konstruksi bangunan yang diperlukan untuk melindungi jiwa dan aset properti. Yang kedua, daftar peringkat area yang memiliki nilai signifikan terhadap kelangsungan dari operasional organisasi. Yang ketiga, jadwal pelaksanaan evaluasi keselamatan jiwa dari semua fasilitas. Yang keempat itu proses peninjauan desain dan pencantuman rekomendasi dari pihak asuransi. Selanjutnya, yang kelima, jadwal penilaian proteksi kebakaran termasuk frekuensi penilaian berdasarkan nilai properti dan pentingnya operasi lanjutan. Yang keenam itu kebutuhan suplai air untuk area yang bernilai tinggi atau fasilitas yang membutuhkan dua pasokan air yang terpisah. Jadi untuk kebakaran ini lah kita mau nggak mau harus membutuhkan suplai air yang bagus. Jangan sampai kita sudah pasang hidran, sprinkler, nah ternyata suplai airnya tidak ada. Nah, selanjutnya ketujuh, kriteria proteksi kebakaran untuk area atau fasilitas bernilai tinggi yang membutuhkan sarana utama proteksi kebakaran otomatis dan sarana sekunder manual. Ini kriteria proteksi kebakaran untuk area-area yang bernilai tinggi atau yang memiliki resiko tinggi dengan kebakarannya atau ledakan dan lain-lain. Dan yang terakhir, pedoman untuk melindungi bahaya. Nah, ini pedoman ya, khusus seperti room server, bahaya, bahan-bahan berbahaya, gudang penyimpanan, arsip-arsip, proses-proses bahaya, dan peralatan listrik. Selanjutnya ke pemadam kebakaran. Ini pemadam kebakaran sebenarnya tim ya. Nah, tim kebakaran harus diatur untuk memenuhi kebutuhan file tertentu berdasarkan lokasi, itu respon departemen, pemadam kebakaran setempat, dan nilai dari fasilitas. Ini saya lanjut aja ya untuk pemadam kebakaran. Yang pentingnya ini mengenai tim pemadam kebakaran, kalau berdasarkan OSHA mewajibkan pemberi kerja atau manajemen untuk menentukan jenis pemadam kebakaran apa yang akan mereka dukung. Nah, dua jenis pemadam kebakaran yang digambarkan oleh OSHA adalah tahap awal untuk penggunaan alat pemadam kebakaran dan pemadam kebakaran untuk pemadaman kebakaran struktural interior. Nah, yang membutuhkan alat pelindung diri seperti APD ya, suplai peralatan udara atau SCBA, dan lain-lain. Nah, Sobat Safety, ini skenario berikut penguraian jenis tanggapan yang akan diantisipasi oleh tim pemadam kebakaran untuk mengurangi risiko kebakaran. Yang pertama, karyawan hanya mengevakuasi gedung. Nah, ini Sobat Safety. Yang pertama itu karyawan hanya mengevakuasi gedung. Nah, berarti ini alat pemadam kebakaran portable itu tidak disediakan oleh manajemen. Ya. Terus yang kedua, karyawan mengevakuasi gedung dan alat pemadam api portable disediakan untuk
karyawan yang terlatih. Nah, berarti ini pemberi kerja itu harus memenuhi persyaratan dalam skenario 1 ya, selain memelihara dan menguji alat pemadam api portable. Selanjutnya yang ketiga, semua karyawan dapat menggunakan alat pemadam kebakaran portable. Nah, pemberi kerja harus memberikan pelatihan dan pemilihan penggunaan alat pemadam kepada semua karyawan saat pertama kali dipekerjakan dan setelah itu setiap tahun. Jadi karyawan yang baru masuk atau baru harus diberi edukasi ya mengenai peralatan kebakaran ini. Jadi pada saat terjadi kebakaran mereka tahu cara menggunakannya. Nah, yang keempat itu alat pemadam kebakaran portable akan digunakan oleh karyawan yang ditunjuk di area yang ditugaskan. Nah, pemberi kerja harus menyediakan rencana tindakan darurat tertulis, rencana pencegahan kebakaran, pelatihan seperti dalam skenario 3 itu ya, yang pastinya dalam operasi evakuasi. Yang kelima, alat pemadam api portable akan digunakan oleh tim pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran hanya pada awal. Nah, pemberi kerja harus memiliki persyaratan organisasi pemadam kebakaran, memberikan pelatihan setiap tahun seperti dalam skenario 3, dan pelatihan bahaya khusus untuk pemimpin atau instruktur pemadam. Yang keenam itu, yang terakhir, pemadam kebakaran akan melawan semua kebakaran atau menghadapi semua kebakaran termasuk kebakaran struktural interior. Nah, pengusaha harus memiliki pernyataan dan kebijakan organisasi pemadam kebakaran, mewajibkan pemeriksaan fisik semua anggota tim, menyediakan perlengkapan pelindung pribadi, memberikan pelatihan setiap tahun dalam seperti skenario ketiga ya. Dan pastinya bahaya khusus untuk pemimpin tim pemadam. Nah, yang 6 ini berarti fully ya, benar-benar itu dia bisa memadamkan semua jenis kebakaran di area atau di tempat kerja tersebut. Nah, Sobat Safety, anggota pemadam kebakaran akan memenuhi tujuan yang objektif sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan fungsi rencana kebakaran yang berkaitan dengan departemennya. Yang kedua, bekerja sama dengan anggota pemadam kebakaran lainnya selama latihan evakuasi kebakaran dan keadaan darurat yang sebenarnya. Selanjutnya, menunjukkan kemampuan untuk memadamkan atau membatasi api dengan cara berikut. Yang pertama, dia mengetahui alat pemadam kelas A, B, C, dan lain-lainnya. Selanjutnya, mengenai selang juga harus tahu hose buat kebakaran ya. Jadi anggota itu harus memenuhi ya tujuan objektif itu, jadi mengetahui komponen-komponen apa aja yang berada di area tersebut dan peralatan apa aja yang tersedia di area tersebut. Nah, ini bisa menunjukkan kemahiran dalam pertolongan pertama. Jika keadaan darurat, menunjukkan kemahiran dalam CPR. Kalau CPR itu di luar negeri seperti ya, kalau kita itu P3K lah. Nah, buat daftar lokasi pintu keluar, tangga, ada alarm, lampu darurat, push bottom, satu madam, dan lain-lain. Nah, membuat daftar prosedur evakuasi untuk departemennya lancar berbahasa Inggris lisan dan tulisan. Ini anggota pemadam yang memenuhi tujuan yang objektif ya, seperti ini ya. Nah, tanggung jawab pemimpin pemadam kebakaran, mengkoordinasi pelaksanaan rencana kebakaran. Pastikan anggota pemadam kebakaran telah menerima pelatihan untuk memenuhi kualifikasi yang tercantum di atas. Koordinasi rencana kebakaran ke dalam rencana keselamatan umum organisasi. Menilai potensi bahaya kebakaran, menyediakan peta jalur evakuasi, temukan pusat pertolongan pertama jika diperlukan. Nah, berikan dan evaluasi pertolongan pertama dan P3K ya, ditempatkan kejadian darurat. Jadwalkan dan evaluasi latihan evakuasi bulanan, jadwalkan inspeksi bulanan untuk peralatan fisik seperti lampu darurat, pintu kebakaran, dan lain-lain. Bertindak sebagai penghubung antara organisasi dan departemen pemadam kebakaran dan kepolisian setempat. Nah, selanjutnya itu mendelegasikan seorang wakil dalam ketidakhadiran. Nah, jadi ketua tim pemadam itu harus mempunyai wakil ya, bila mana dia tidak hadir, wakilnya dia bisa mendelegasikan kepada orang lain ya, seperti ya Sobat Safety ya.
Selanjutnya elemen penting perencanaan darurat. Ini langkah pertama, perencanaan darurat mengenali atau mengidentifikasi bahaya. Nah, ini biasanya kita harus membuat layout dan segala macam ya untuk melakukan proses perencanaan darurat. Itu bisa jadi kita membuat peta, jalur evakuasi dan sebagainya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, merencanakan keadaan darurat yang paling mungkin dan parah besar. Maksudnya akan terjadi besar ya. Proses perencanaan harus mengevaluasi tata letak interior, rute pelarian. Nah, ini sama ya seperti tadi. Pasokan air dan lain-lain. Nah, langkah ketiga itu dalam perencanaan darurat memastikan organisasi dapat menerapkan rencana darurat tersebut. Nah, latihan kebakaran reguler, latihan pemadam kebakaran, dan simulasi darurat skala penuh harus dilakukan. Nah, ini sudah pasti membantu organisasi siap menanggapi keadaan darurat. Latihan ini juga dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam rencana darurat seperti keadaan darurat yang sebenarnya. Rencana pemeriksaan internal. Nah, ini Sobat Safety harus berfokus pada housekeeping yang baik, praktik dengan kebakaran yang baik, pemeliharaan fitur operasi yang baik, dan lain-lain. Nah, frekuensi pemeriksaan dapat bervariasi, bisa dari jam, mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, hal ini tergantung pada potensi timbulnya kebakaran atau biaya, penundaan, riwayat kegagalan alat proteksi tersebut. Rekomendasi dari pabrikan itu rekomendasi alat tersebut ya. Contohnya rekomendasi pabrikan itu harus di maintenance setiap 2 bulan sekali kah, 3 bulan dan sebagainya. Atau kode standar khusus. Nah, ini frekuensi. Ini untuk frekuensi pemeriksaannya. Nah, Sobat Safety, setelah itu elemen pentingnya proses cutting atau pengawasan atau yang disebut bisa hot work permit ya. Nah, pengawasan ekstra bahasa pekerja ini percikan bunga api yang dihasilkan oleh proses tersebut, maka setiap perusahaan harus memiliki dokumen hot work permit, di mana dalam dokumen tersebut ada beberapa poin perihal pencegahan kebakaran diakibatkan proses pemotongan atau pengelasan. Selanjutnya ke smoking control. Nah, ini mengatur area merokok biasanya merupakan salah satu tantangan antara karyawan dan manajemen. Itu sangat sulit ya, Sobat Safety ya. Nah, keinginan karyawan untuk merokok biasanya bertentangan dengan perhatian serius manajemen terhadap keselamatan kebakaran dan efisiensi produksi. Nah, jadi mereka harus dengan jelas menyatakan di mana karyawan dapat merokok dan kapan dia bisa merokok. Nah, merokok harus dilarang di area yang berbahaya terhadap sumber rokok seperti cairan atau gas yang mudah terbakar, debu yang mudah terbakar atau gas explosion ya, serat yang mudah terbakar, dan penyimpanan atau pemrosesan bahan yang mudah terbakar dalam jumlah besar. Smoking control harus kita terapkan jika memang di area kita bahan-bahan yang mudah terbakar. Lebih baik kita harus menganalisa lebih idealnya apakah boleh di area pabrik atau area tersebut itu tidak boleh melakukan rokok. Jadi contohnya di lokasi pabrik kita itu flammable liquidnya benar-benar itu flash point-nya sangat tinggi. Nah, kita harus mengevaluasi apakah harus kita sediakan area merokok atau sama sekali kita tidak sediakan area merokok. Jadi merokok harus di luar pabrik. Nah, itu Sobat Safety ya. Smoking control itu sangat penting di area kerja kita. Oke, Sobat Safety, selanjutnya bab 4, membangun organisasi fire safety management dengan identifikasi dan kontrol bahan yang dianggap berbahaya. Nah, ini produsen chemical biasanya memberikan label seperti caution, danger, handle with care. Nah, tujuan standar ini untuk memberikan peringatan segera pada potensi bahaya, menginformasikan responden darurat terhadap sifat bahaya. Yang ketiga, menyatakan prosedur pengendalian tumpahan atau pelepasan darurat. Dan yang terakhir, meminimalkan potensi cedera akibat paparan bahan bahaya. Jadi, setiap produsen chemical itu harus ada labeling ya. Harus memberitahu kepada yang membeli atau siapapun bahwa ini barang berbahaya dan sebagainya. Nah, kelas bahan bahaya harus diberi label. Nah, seperti yang mudah meledak, terbakar, korosif, dan lain-lain. Nah, ini Sobat Safety ya.
gambaran aja ya. Tentukan apakah kecelakaan melibatkan tumpahan kecil atau besar, dan jika siang atau malam. Nah, ini contohnya aja ya, tabel evakuasi isolasi bila terjadi tumpahan ya, yang tabel 4,2. Nah, 4,1 itu standar labeling ya. Oke, Sobat Safety, selanjutnya ini contoh gambar labeling ya. Nah, seperti ini Sobat Safety. Ini bisa kita lihat di NFPA kalau nggak salah ya, NFPA 30. Nah, ini labeling aja ya, contoh aja ya. Nah, Sobat Safety, selanjutnya analisa bahan, ini analis bahaya atau investigasi penyebab. Nah, pendekatan ini merupakan sistem keselamatan dalam identifikasi atau evaluasi semua exposure kerugian kebakaran. Menurut Willy Hammer, nah, analisa bahaya digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin ada dalam operasi atau proses yang diusulkan, jenis dan tingkat kecelakaan yang mungkin diakibatkan oleh bahaya tersebut. Nah, ini analisa bahaya harus mengikuti 10 elemen program manajemen. Yang pertama, identifikasi bahaya. Yang kedua, inventarisasi bahaya, ini pencatatan bahan-bahan yang berbahaya. Ketiga itu informasi deskriptif. Informasi deskriptif itu kita harus memiliki informasi yang benar-benar real ya. Bahan ini berbahayanya seperti apa sih? Nah, penanganannya seperti apa sih? Nah, itu biasanya ada ya, entah di labelingnya, labeling produk dan sebagainya. Terus selanjutnya rencana kebakaran. Nah, ini proteksi ya, proteksinya apa sih yang tepat untuk lokasi ini. Terus program pelatihan sudah pasti ya, program pelatihan cara penanganannya, program pemeriksaan itu inspeksi. Nah, ini latihan kebakaran terjadwal bulanan, tahunan, dan lain-lain. Terus evaluasi risiko. Nah, ini evaluasi sangat penting ya untuk identifikasi kontrol bahan yang dianggap berbahaya. Jadi evaluasi, kita selalu terus melakukan evaluasi risiko. Terus yang ke-9, tanggung jawab atau akuntabilitas manajemen. Nah, mendukung untuk proses pencegahan. Nah, manajemen pun harus mendukung untuk proses pencegahan tersebut ya, entah ada berupa finansial dan lain-lain. Nah, itu rekomendasi di semua tingkat manajemen. Nah, setiap struktur diberikan rekomendasi jika ada hal yang kurang atau perlu perbaikan. Nah, ini poin-poin penting Sobat Safety untuk menganalisa atau mengkontrol bahan-bahan yang dianggap berbahaya. Nah, ini Sobat Safety analisa bahaya atau investigasi penyebab bisa kita lihat dengan gambar ini ya. Nah, ini di NFPA atau kalau di chemical itu selalu ada lambang seperti ini. Nah, ini fungsinya. Nah, itu bahaya kesehatan yang mudah terbakar. Nah, ini ada risiko-risikonya ya. Nah, kalau 0 itu biasanya tidak berbahaya. 1, 2, 3, 4 itu memiliki potensi. 4 itu paling tinggi ya, bahayanya paling tinggi. Ini saya lanjut aja ya. Selanjutnya SDS atau Safety Data Sheet. Nah, keselamatan bahan, lembar data keselamatan bahan atau MSDS, selain label dan peringatan pada kontainer atau wadah, standar pemeriksaan tanggung jawab kepada pemasok bahan kimia untuk menyediakan pengetahuan tentang MSDS. Nah, pengusaha diwajibkan untuk melakukan 9 hal. 1. Membuat atau menyediakan tentang SDS untuk semua karyawan perwakilan yang ditunjuk. Jadi kita harus membuat atau menyediakan atau memberi pengetahuan mengenai tentang SDS untuk semua karyawan ya, atau perwakilan yang ditunjuk. Yang kedua itu instruksikan karyawan untuk memberikan label pada semua wadah portable yang berisi zat berbahaya. Yang ketiga, latih karyawan tentang fitur utama standar komunikasi bahaya dari bahan tersebut ya. Terus informasi minim yang diperlukan pada lembar data keselamatan bahan adalah yang pertama, identitas khusus dari setiap bahan kimia atau campuran berbahaya dan nama umumnya. Yang kedua itu sifat fisik dan kimia bahan berbahaya seperti, nah ini kita harus tahu kepadatannya atau berat jenis cairan atau lain-lain. Nah, kepadatan gas, uap, relatif terhadap udara, titik didih, titik lebur, titik nyala. Nah, itu kisaran mudah terbakarnya terjadinya kapan dan tekanan uap.
Yang ketiga itu Sobat Safety, data bahaya fisik seperti stabilitas, reaktivitas mudah terbakar, korosivitas, eksplosif. Yang keempat, data bahaya kesehatan termasuk efek kesehatan akut dan kronis serta efek organ. Batas paparan zat, terus karsinogensitas bahan atau menyebabkan kanker atau tidak bahan tersebut. Nah, tindakan pencegahan yang harus diambil termasuk penggunaan alat pelindung diri. Yang ke-8, proses darurat. Pertolongan pertama termasuk informasi pemberian tumpahan dan persyaratan pelaporan Badan Pelindung Lingkungan jika terjadi tumpahan. Nah, data pemasok, kita harus pilih data pemasok siapa, presidennya siapa, nama, alamat, telepon, dan tanggal. Nah, jaringan saling bantuan tanggap darurat. Nah, ini maksudnya ini adalah pemadam kebakaran lokal bila mana terjadi kebakaran hebat, tumpahan dan lain-lain, kita bisa menghubungi jaringan ya atau tim tanggap darurat dari eksternal. Selanjutnya isolasi bahaya. Nah, ketika terlibat dalam tahap perencanaan, penting untuk merencanakan pengendalian atau perlindungan bahan berbahaya. Nah, bahan berbahaya ini harus diisolasi dari area lain seperti listrik, tegangan, dan penyimpanan. Dan pintu keluar darurat pun harus kita isolasikan. Nah, perencanaan harus menentukan apakah bahan berbahaya terlepas dari apakah disimpan atau digunakan untuk diproses, dapat ditempatkan di terbuka yang jauh dari tempat kerja atau dapat ditempatkan di struktur terpisah. Nah, sistem shutdown darurat juga harus dipertimbangkan. Nah, biasanya kalau di pompa transfer ya, penanganan jaring mudah terbakar, pompa harus ditempatkan di luar ruangan jauh dari bangunan utama. Nah, dikhawatirkan terjadi kebakaran, jadi tidak merusak bangunan utama ya, Sobat Safety ya. Nah, sumber pengapian ataupun penyalaan ya. Ini kita harus tahu sumber pengapiannya. Jadi pengapian itu contohnya itu ada yang bisa disengaja atau tidak disengaja ya. Nah, ini batasan harus ditetapkan pada semua pengapian. Ada sumber pengapian yang berbeda, jadi contohnya dari api terbuka, asap, panas gesekan, listrik statis, radiasi, pengelasan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya titik nyala dan titik pengapian. Nah, suhu di jaring mudah terbakar menghasilkan uap yang cukup untuk dinyalakan di hadapan udara. Jadi setiap bahan bakar itu memiliki titik nyala atau titik pengapian ya. Nah, ini semuanya sebenarnya ada di SDS atau MSDS, bisa kita lihat. Nah, suhu pengapian ada juga. Nah, pembakaran mandiri dimulai atau bisa terbakar tersendirinya ya, dengan suhu yang yang dimiliki oleh bahan bakar tersebut. Nah, selanjutnya itu seperti listrik statis, gas korosif, racun radioaktif, explosion, combustible dust, metal solid, dan lain-lain. Nah, ini untuk mengidentifikasi kontrol bahan-bahan yang dianggap berbahaya. Selanjutnya bab 5 mengenai konstruksi bangunan. Yang pertama, fasilitas lokasi ya. Nah, fasilitas lokasi dirancang, tentu saja sih keputusan yang harus dibuat menyangkut lokasinya. Tidak dapat dipungkiri, ketersediaan dan jumlah cadangan air sangat penting menentukan lokasi yang akan dibangun. Nah, informasi tersebut dapat peroleh dengan menghubungi pejabat publik lokal, negara bagian, dan dari penguji sistem air itu sendiri. Kuantitas air yang dibutuhkan umumnya ditentukan permintaan desain sistem perlindungan yang menggunakan air. Nah, standar-standar NFPA berisi panduan desain, laju aliran, dan jumlah penyimpanan untuk air yang dibutuhkan dalam sistem tertentu. Nah, pemilihan sumber atau sumber pasokan air merupakan langkah selanjutnya dalam merencanakan lokasi. Jadi, pada saat kita baru membangun suatu pabrik atau gedung, kita harus mengetahui fasilitas air ya. Sangat penting karena ini proses untuk suplai air untuk hidran dan sprinkler dan lain-lain ya. Nah, tata letak fasilitas. Nah, ini ilustrasi yang sangat baik tentang hal yang dibuat melalui definisi tata letak pabrik yang diterima dengan baik. Sebagai satu, menempatkan peralatan yang tepat, ditambah dengan metode yang tepat di tempat yang tepat, mengizinkan pengelolaan suatu unit produk dengan cara yang paling efektif, melalui jarak sesingkat mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, ini seperti ilustrasi yang sangat baik. Ya, ini gambaran aja sih definisi tata letak pabrik yang bisa diterima dengan baik.
Selanjutnya ke perencanaan ya. Nah, ini perencanaan pada saat mulai pembangunan ya. Nah, untuk pabrik atau produk dibuat harus sesuai flowchart berurutan, proses yang akan digunakan dalam pembuatan produk, ukuran jenis mesin yang dibutuhkan, dan jumlah tenaga kerja. Nah, ini contoh daftar mesin-mesin atau barang-barang utama dalam suatu proses pembangunan ya. Yang pertama itu pasti lokasinya ideal atau tidak, ini harus ditentukan juga, sarana transportasinya baik atau tidak, jalur aksesnya. Nah, namanya akses sarana transportasi itu fungsi juga, kalau jalan sempit itu pemadam akan sulit masuk ke dalam ya, atau ke area pabrik kita. Terus selanjutnya fasilitas layanan pribadi itu maksudnya itu area parkir kita mudah atau tidak fasilitas layanan pribadi itu, seperti itu contohnya. Terus permukaan jalan setapak. Nah, ini permukaan jalan setapak itu jalannya itu sebenarnya itu yang tadi ada kaitannya sama sarana transportasi. Jadi mudah atau tidak untuk dilalui oleh mobil pribadi atau mobil umum. Nah, fungsinya sih sebenarnya untuk proses pemadaman kebakaran ya. Biasanya jika tidak bisa dipadamkan oleh tim pemadam internal, kita manggil dari eksternal. Nah, ini sangat sangat dibutuhkan. Kalau seandainya jalan ya pas-pasan, mobil pemadam tidak akan masuk ke area pabrik atau gedung kita. Selanjutnya ke penerangan, terus pemanasan dan ventilasi, lift, boiler, bejana tekanan, kabel listrik, mesin, peralatan tetap, peralatan portable, ketentuan untuk pemilihan pabrik dan peralatan, pencegahan dan perlindungan kebakaran. Nah, ini contoh aja ya. Jadi kesimpulannya perencanaan dini, jadi kita harus mempunyai layout yang tepat, lokasinya di mana. Contohnya hidran lokasi di sini, apart di sini, dan sebagainya. Gambar alur nanya atau flowchart atau layout ya. Nah, harus terperinci juga untuk mempertimbangkan jenis potensi kebakaran, dapat menjadi alat yang berguna untuk perencanaan kita. Keselamatan manusia menjamin jika pekerja kita itu bila terjadi kebakaran atau kecelakaan merupakan tanggung jawab utama pemberi kerja. Kebakaran dan keadaan darurat lainnya sering terjadi di tempat kerja. Jadi manajemen itu harus siap memastikan bahwa karyawan itu diperingatkan ketika keadaan darurat ditemukan dan dapat melarikan diri dengan aman dari gedung. Nah, ini keselamatan manusia ya. Nah, sebenarnya ada kaitannya itu seperti, jadi manajemen itu harus menyediakan alat proteksi aktif maupun pasif. Nah, ini untuk memudahkan karyawan untuk melakukan evakuasi. Selanjutnya mengevaluasi keselamatan manusia. Nah, ini berbekal pengetahuan dasar tentang konsep keselamatan, manajemen dan karyawan dapat mengidentifikasi dan mengurangi banyak jenis bahaya keselamatan jiwa yang umumnya. Nah, jadi melalui pendidikan atau pelatihan, pekerja lebih mungkin mengenali bahaya keselamatan jiwa dan kecil kemungkinannya untuk menciptakan sejak awal. Jadi lebih baik setiap manajemen itu memberikan pendidikan atau pelatihan kepada pekerja ya, untuk mengenali bahaya-bahaya keselamatan di area kerja mereka. Nah, evaluasi ini dipastikan bahwa karyawan atau penghuni mengetahui bahaya yang ada di sekitar, mengetahui penggunaan alat proteksi aktif maupun pasif. Nah, mengevaluasi ini sebenarnya memastikan saja bahwa karyawan tersebut mengetahui bahaya-bahaya di area kerja mereka. Selanjutnya evaluasi konstruksi bangunan. Nah, ini Sobat Safety, ini penting juga. Ini mengevaluasi konstruksi bangunan karena keruntuhan struktural. Nah, keruntuhan struktural bertanggung jawab atas banyak kematian petugas pemadam kebakaran. Nah, tidak mungkin kan kita sebenarnya bisa memprediksi keruntuhan, namun biasanya ada tanda-tanda peringatan seperti mengenali dan memahami jenis konstruksi sejak awal. Nah, jadi kita harus harus membuat catatan khusus perihal konstruksi ya, atau proses produksi, bahan bakar dan lain-lain di area
kita anak fungsinya ini sebenarnya untuk memberikan informasi kepada pihak internal, tapi ini khususnya untuk eksternal ya. Jadi pada saat terjadi kebakaran kita harus info di lokasinya bahan bakarnya ini, nah konstruksinya seperti ini. Nah ini untuk memudahkan pihak eksternal atau pemadam untuk melakukan proses evakuasi atau pemadaman. Selanjutnya ke pendekatan manajemen untuk menjamin keselamatan hidup. Jadi bagaimana manajemen atau owner memastikan standar keselamatan hidup diikuti. Nah, beberapa pendekatan manajemen manajemen itu bersedia direkomendasikan menggabungkan beberapa pendekatan manajemen ke dalam suatu proses. Nah, proses manajemen untuk memastikan keselamatan karyawan atau jiwa secara keseluruhan difasilitasi diuraikan di bawah ini. Nah, ini sebuah safety. Orang yang berkualifikasi yang dapat melakukan inspeksi keselamatan. Nah, jadi mereka itu untuk memastikan aja ya. Yang pertama keandalan fitur konstruksi bangunan sebagai penahan api. Terus jumlah pintu keluar yang disediakan cukup untuk beban penghuni. Nah, kapasitas keluar melebihi beban penghuni, kondisi dan kecukupan sarana jalan keluar dan fitur pelindungnya. Selanjutnya, isi bangunan dan finishing interior tidak akan menimbulkan beban api yang berlebihan. Nah, kesiapan pengoperasian program pemeliharaan sistem proteksi atau deteksi kebakaran dan lain-lainnya seperti alarm, smoke dan lain-lainnya. Pokoknya dia memastikan kesiapan pengoperasian peralatan tersebut. Nah, pendekatan ini jadi manajemen itu untuk menunjuk siapa sih yang melakukan inspeksi ini, keselamatan ini, yang pastinya orang-orang yang memiliki sertifikat atau kualifikasi yang tepat. Nah, itu jadi orang tersebut dapat melatih seseorang agar tidak panik pada saat terjadi kebakaran. Terus yang terakhir, efektivitas prosedur peringatan dan rencana tindakan darurat. Nah, ini sebenarnya kaitannya prosedur peringatan atau rencana tindakan darurat itu ada kaitannya dengan struktur emergency response team ya. Terus selanjutnya, bila mana ada kekurangan harus dicatat dalam evaluasi tertulis. Pertama, memprioritas kekurangan sesuai dengan risiko penghuni, tetapkan tindakan korektif yang mengurangi kekurangan dengan kontrol teknis dan administratif yang diizinkan oleh kode keselamatan. Nah, tetapkan tindakan korektif kepada penyelenggara atau tetapkan tonggak terukur untuk mengimplementasikannya. Terus 4, didik atau latih pekerja atau karyawan tentang cara mengidentifikasi, cara melaporkan, mengoreksi bahaya keselamatan jiwa pada area mereka. Yang kelima itu atau yang terakhir, laksanakan program inspeksi diri yang mengharuskan pimpinan tersebut secara teratur memeriksa area kerja mereka dari bahaya keselamatan. Ini kode bangunan selanjutnya ya, kita lanjut aja. Nah, ini pertimbangan desain teknik untuk tata layout. Nah, ini perencanaan mengetahui kondisi yang ada dan menerapkan prinsip pencegahan kebakaran. Ini tidak boleh diabaikan sebagai berikut. 1, ruang yang memadai, akses pasti aman, pemeliharaan yang aman. Terus layanan ekspansi ini biasanya kita membangun atau penambahan bangunan ya. Jadi seperti ini, seperti hal-hal yang harus tidak boleh diabaikan ya. Selanjutnya bab 6, alat proteksi kebakaran. Nah, ini sobat safety, ini sebenarnya proteksi ini sudah tidak asing lagi ya. Nah, karena bab 6 ini menjelaskan tentang alat proteksi kebakaran. Nah, umumnya itu sudah pernah dan sudah pernah saya share juga di video saya sebelumnya mengenai proteksi aktif dan pasif. Jadi di membangun organisasi fire safety management itu memerlukan alat proteksi kebakaran. Nah, ini aktif dan pasif.
Selanjutnya bab 7 perawatan, pemeliharaan, dan inspeksi. Nah, Sobat Safety, komponen sangat penting dalam proses manajemen keselamatan kebakaran adalah pemeliharaan sistem proteksi kebakaran. Jadi jangan sampai kita sudah membeli mahal-mahal, alat proteksi tidak kita inspeksi. Nah, dikhawatirkan tuh cepat aus, cepat rusak. Jadi pada saat kita butuhkan dia tidak beroperasi dengan normal. Nah, ini perawatan kita bisa rekomendasikan atau diperiksa atau dipelihara pada frekuensi yang direkomendasikan oleh pabrikan atau standar lainnya seperti NFPA dan lain-lain. Nah, manajemen juga harus memastikan bahwa karyawan yang sudah terlatih itu bisa menangani setiap situasi kebakaran secara efektif. Untuk memberikan jaminan yang diperlukan, program pemeliharaan preventif harus dikembangkan dan diterapkan oleh manajemen. Nah, program pemeliharaan preventif harus diidentifikasi sistem atau rakitan dan komponen apa yang akan diperiksa, diuji, dan dipelihara, serta kapan tindakan harus diambil. Nah, semua perawatan dan pemeliharaan atau infeksi harus memiliki lembaran checklist untuk dokumentasi manajemen. Jadi Sobat Safety, ini sistem perawatan atau pemeliharaan ini kita harus mengikuti standar dari NFPA atau pabrikan peralatan tersebut ya, atau regulasi di setiap daerah masing-masing. Nah, ini intinya adalah perawatan ini harus kita memiliki lembaran checklist untuk dokumentasi. Nah, fungsinya sih untuk dokumentasi bahwa mesin ini atau peralatan ini sudah kita jalankan dengan baik. Jadi satu waktu bila ada kendala, kita sudah ada bukti bahwa kita sudah melakukan perawatan. Nah, buktinya itu adalah dokumentasi melalui checklist. Bab 8. Selanjutnya aspek hukum keamanan kebakaran. Nah, ini di dalam membangun organisasi fire safety management membutuhkan aspek hukum keamanan dan kebakaran. Nah, ini Sobat Safety, hukum keselamatan kebakaran sangat kompleks ya. Setiap level manajemen tidak hanya memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin keselamatan kebakaran. Jadi masing-masing juga memiliki tanggung jawab hukum ya. Nah, seperti di bawah ini ya. Yang pertama, tanggung jawab manajemen atas, staf manajemen keselamatan, manajemen menengah, manajemen ke bawah, dan sampai karyawan. Nah, ini tanggung jawab manajemen atas ya. Membuat pernyataan atau SOP kebijakan disetujui dan dikeluarkan tanda tangan pejabat puncak dalam organisasi. Tanpa komitmen ini, program akan terus dikompromikan oleh sudut pandang yang berlawanan dari manajer lain. Pemberdayaan tanggung jawab dan wewenang, presiden atau CEO memperdayakan tanggung jawab dan wewenang kepada individu dari tim manajemen untuk menunjuk satu individu untuk mengelola program. Orang ini akan melapor ke manajemen puncak. Nah, melayani sebagai pejabat eksekutif. Nah, ini diminta pertanggungjawaban oleh lembaga federal, lembaga negara bagian, dan pengadilan atas pelanggaran serius terhadap standar peraturan. Nah, hukum dapat mencakup denda atau bahkan tuntutan pidana. Nah, ini mungkin salah satu aspek hukum keamanan kebakaran ya. Jadi semuanya dari manajemen atas sampai bawah pun harus memiliki tanggung jawab masing-masing. Kedua, staf manajemen keselamatan. Nah, ini poin-poin pentingnya aja ya. Nah, ini beberapa tugas yang diuraikan sebagai berikut. Nah, ini untuk memutakhirkan pengetahuan tentang perkembangan baru di bidang pencegahan kecelakaan dan kebakaran. 2. Mempersiapkan, meninjau atau menyetujui semua standar praktik aman yang berlaku. Ketiga, meninjau metode, bahan, persediaan, dan peralatan baru yang dimodifikasi termasuk mesin bangunan, peralatan, dan perangkat produksi. Keempat, membangun program terpusat dan untuk membantu program departemen yang mempromosikan dan mempertahankan keinginan dia dalam mencegah kecelakaan dan kebakaran. Yang kelima, menafsirkan undang-undang, arahan atau kode berhubungan pencegahan kecelakaan dan pencegahan kebakaran. 6. Menyelidiki dan melaporkan sarana keselamatan atau mendelegasikan penyelidikan tersebut kepada pemimpin keselamatan. Yang ketujuh, untuk menemani inspektur negara atau asuransi di semua perjalanan inspeksi dan departemen. Jadi staf manajemen keselamatan itu bila mana ada audit dari asuransi atau dari regulasi pemerintah atau dari pemerintahan ya, itu harus mendampingi ya.
Nah, selanjutnya tanggung jawab manajemen menengah. Ini tanggung jawabnya adalah memahami program keselamatan, memastikan penerapannya efektif, menghadiri rapat komite, aktif dalam program pelatihan keselamatan, terus berpartisipasi dalam investigasi semua cedera ya, dari minor sampai kecil sampai besar lah ya, memberikan kepemimpinan dan arahan dalam penyelenggaraan kegiatan keselamatan. Yang keenam itu berunding dengan Departemen Keselamatan ketika operasi baru dipasang atau alat baru dipasang ya, perlengkapannya dan bahan baru dimasukkan ke dalam pabrik untuk memastikan bahwa semua tindakan penjagaan keselamatan yang tepat diambil untuk penggunaan yang aman. Jadi yang keenam ini berunding ke departemen safety lainnya setiap ada alat baru, perlengkapan baru, bahan baku apapun baru masuk ke area pabrik tersebut. Tanggung jawab manajemen bawah. Nah, ini mengetahui sistem proteksi kebakaran dan cara kerjanya di departemennya ya, bekerja sama dengan petugas darurat yang dilakukan di departemennya. Nah, yang ketiga, melihat bahwa mereka melapor kepadanya bekerja dengan aman, instruksi pekerja, perlindungan pekerja dan properti, kebakaran, apa yang harus dilakukan sebelum, selama, dan sudah. Nah, ini tanggung jawab manajemen ke bawah ya. Sebenarnya dia mengetahui sistem proteksi kebakaran dia dan cara kerjanya. Nanti selalu bekerja sama dengan pihak departemen lain, itu dapat melihat atau melapor jika pekerja yang lainnya bekerja tidak aman dan sebaliknya. Dan instruksi pekerja ini kaitannya sebenarnya adalah bila mana menemukan ada sesuatu yang janggal atau yang tidak baik, kita bisa menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang sesuai standar atau SOP, sesuai kebijakan dari manajemen Versetti. Nah, ini kebakaran maksudnya adalah apa dia tuh harus tahu apa yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran, selama kebakaran atau sesudah terjadi kebakaran. Nah, ini kaitannya sama pelaporan ya. Selanjutnya instruksi pekerja yang paling bawah nih ya. Jadi ini instruksi pekerja terdiri dari melakukan analisis keselamatan kerja dan menginstruksikan karyawan dalam prosedur keselamatan yang tepat untuk semua operasional kerja. Nah, ini memberikan edukasi kepada karyawan baru, terus melatih karyawan baru prosedur kerja yang benar, terus melakukan pemeriksaan properti dan lapor dan koreksi bahaya kebakaran. Nah, ini instruksinya seperti ini ya. Nah, Sobat Safety, yang terakhir bab 9 mengenai emergency response planning. Nah, ini perencanaan membuat emergency response planning itu seperti P2K3, ini kita bicara Indonesia ya. Jadi membuat struktur P2K3, selanjutnya membuat emergency response team. Nah, ini macam-macam sih. Nah, yang paling penting adalah ada pengesahan oleh Dinas Ketenaga Kerjaannya. Jadi seperti Sobat Safety terakhir itu dari bab 1 sampai 8 mengenai potensinya aja ya, atau secara membangun strukturnya. Yang terakhir itu kita membuat tim emergency response. Contohnya ini P2K3 ya. Terus tak lupa pula harus membuat emergency response team atau ERT ya. Nah, mungkin nanti mengenai hal ini saya bisa membuat video atau sharing perihal tentang ini. Oke, Sobat Safety, semoga bermanfaat mengenai fire safety management, langkah-langkahnya apa aja sih untuk membangun organisasi fire safety management. Mungkin seperti itu Sobat Safety yang saya rangkum dari 2 sumber tersebut. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga sudah melihat video yang saya upload ini. Dan yang pastinya juga saya berharap Sobat Safety itu terus dukung channel ini cukup dengan subscribe, like, dan tekan loncengnya.